Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ada tuh namanya kotel efek dari Pak Jokowi terhadap PDIP ya. Memang tidak terlalu besar gitu. Ya, saya juga termasuk yang sepakat bahwa dalam beberapa hal ada kotel efek itu. Karena beberapa kajian yang agak lebih solid gitu, yang menggunakan eksperimental gitu, juga memperlihatkan bahwa figur-figur tertentu itu bisa mendorong naiknya suara gitu, suara partai gitu. Kotel efek itu dalam beberapa hal sesuatu yang real juga. Termasuk bagi Gerindra ya dengan mencalonkan Prabowo. Kalau kita lihat memang masing-masing partai ini punya kepentingan terhadap calon presiden, calon wakil presiden dalam konteks mendongkrak elektabilitas mereka di parlemen ya, suara mereka di parlemen. Makanya sekarang kita lihat ada hubungannya enggak, sehingga tidak satu pun partai sekarang secara resmi mencalonkan calon presiden itu kecuali Nasdem. Ada yang Nasdem ini ada yang menganggap positif, ada yang menganggap negatif, ada yang menganggap ini bagus, ada yang menganggap ini kebablasan kan gitu, macam-macam pendapatnya, ya kan dalam mencalonkan Anies. Sementara kan yang lain belum ada. Dalam konteks koalisi Demokrat, PKS, dan Nasdem, itu juga belum tuntas. Apakah mungkin karena ini dipengaruhi oleh koktel efek itu? Masing-masing ingin menjadi capres, menjadi cawapres, bagaimana nih? Iya, jadi mungkin di partai-partai, kalau kita perhatikan, ketua partai yang punya elektabilitas yang relatif tinggi itu Prabowo, kemudian AHY sebenarnya yang relatif tinggi elektabilitas. Sebagai pimpinan partai ya? Sebagai pimpinan partai yang calon presiden gitu, atau calon wakil presiden gitu. Nah di luar itu relatif sangat rendah, jadi jauh gitu, bahkan sangat kecil sekali persentasenya. Termasuk Erlangga Hartarto sendiri gitu, yang walaupun sudah digadang-gadang oleh Golkar sebagai capres dari Golkar gitu ya, tapi tetap sangat rendah sekali. Puan juga sangat rendah sekali. Saya pikir partai-partai ini itu tadi mereka agak bingung juga barangkali ini gitu. Kalau seandainya kita kekeh dengan mengusulkan ketuanya gitu, ya mereka tidak akan terlalu besar. Makanya kemudian mereka berkalkulasi gitu. Karena kalau kekeh untuk mencalonkan ketuanya gitu, besar kemungkinan mereka masih sedang menghitung-hitung seperti itu. Ya kalau kita lihat hasil survei Populi juga ya, itu dari 13 tokoh ya yang disurvei, itu nomor 1 tertinggi Prabowo Subianto. Ini pada tingkat bukan tingkat popularitas. Ini tingkat popularitas ya. Iya, dikenal bukan elektabilitas. Iya, ini betul. Popularitas. Jadi tingkat yang paling populer itu Prabowo Subianto 93,2%, lalu Anies Baswedan 82,6%. Kemudian Sandiaga Uno 78%, Ridwan Kamil 75,9%, Ganjar Pranowo nggak populer juga, kurang ya. Bukan nggak populer, kurang populer dari Anies ya, 75,7%. Puan Maharani cukup lumayan tinggi ya, 67%, melewati AHY pada tingkat popularitas, yaitu 60%. Erick Thohir masih di atas 50% ya, 54,9%, lalu Hovifah 54,7%. Andika Perkasa 50%, seterusnya Muhaimin. Nah, ini calon wakil presidennya Pak Prabowo, Muhaimin Iskandar, tingkat popularitasnya rendah sekali, 32,9%. Lalu Pak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, popularitasnya 32,4%, tapi hebat juga Ahmad Saiku ini ya, sebagai presiden PKS, masuk nominasi juga di 13 besar ini ya, 9,3%. Sementara kan yang lain Zulkifli Hasan, kemudian ketua-ketua umum partai yang lain itu tidak masuk dalam 13 besar ini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini tingkat ini ada agak simetris nggak dengan elektabilitasnya? Tidak simetris dalam beberapa hal. Elektabilitas kalau kita perhatikan gitu, walaupun Ganjar itu tingkat popularitasnya rendah, artinya dikenal publik rendah gitu, tapi di kalangan di Jawa kan dia lumayan tinggi gitu ya. Jawa mungkin di atas 90% orang kenal Ganjar gitu. Dan karena pemilih terbesar kita di Jawa gitu, makanya kemudian elektabilitas Ganjar paling tinggi gitu ya, 19,8%. Kemudian Prabowo yang popularitasnya paling tinggi, paling dikenal, itu hanya 17,1% tingkat elektabilitasnya gitu. Dan Anies 10% gitu. Nah, pimpinan partai, para kandidat lain gitu seperti AHY, kemudian Puan dan sebagainya bahkan sangat rendah sekali kan. Jadi karena popularitas dia hanya mengukur sejauh mana publik mengenal tokoh ini. Tetapi publik mengenal itu bisa saja dalam persepsi yang positif, bisa juga yang negatif. Nah, beberapa kandidat itu dikenal tapi negatifnya gitu, sehingga tingkat penolakan terhadap beberapa kandidat itu juga tinggi. Ini untuk capres ya? Untuk capres. Untuk capres. Dan ini top of mind gitu. Jadi apa yang ada di kepala publik gitu. Tapi gini Pak ya,
Kalau seandainya Pak Jokowi tidak dimasukkan, mungkin Ganjar itu bisa lebih tinggi kali ya. Bisa Kan jadi. otomatis itu kan suara Pak Jokowi itu Iya. kan ke Ganjar ya. Ada sedikit mungkin ke Pak Prabowo dan tidak mungkin ke Anies kan gitu. Iya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini trennya bisa di atas 19,8% kalau Iya. Pak Jokowi tidak dimasukkan. Benar nggak nih? Iya, jadi memang Pak Jokowi ini dia punya solid voter sendiri. Ya, 10% besar itu. Iya, sangat besar gitu. Dan banyak orang melihat persona Pak Jokowi ini agak mirip gitu dengan Ganjar kan kira-kira seperti itu Iya. gitu. Sehingga sangat mungkin gitu sebagian besar suara Pak Jokowi, voter Pak Jokowi ini akan ke Ganjar Ke nanti. Ganjar ya. Berarti Ganjar bisa di atas 19,8% kalau misalnya tidak masuk nama Pak Jokowi. Ganjar ini dapat tumpahan dari Pak Jokowi. Iya. Nah, kita masuk kepada calon wakil presiden sekarang ya. Nah, ini kita lihat kan yang tertinggi itu Ridwan Kamil ya. Iya, betul. 22,4%, Sandiaga Uno tinggi juga, Andika Perkasa masih tinggi, AHY 9%, Erick Thohir 8,8%, Khofifah 6,2% dan selanjutnya lah. Kalau kita lihat ya, Ridwan Kamil ini kan boleh dibilang ini survei pada saat Ridwan Kamil sudah masuk Golkar atau belum nih? Sudah. Sudah ya. Nah, berarti kalau kita lihat sejak dia masuk Golkar itu bisa mendapat suara yang tinggi ya, 22,4%. Pernah di otak-atik nggak kira-kira ini berpasang ini antara capres dengan cawapres? Iya, memang pasti ada gitu ya, kita utak-atik gitu. Iya. Dan memang Ridwan Kamil ini adalah orang yang dari dulu tuh memang relatif konsisten naiknya gitu dan cukup tinggi gitu. Meskipun dulu itu Sandiaga Uno lebih mendominasi. Iya. Jadi di survei-survei sebelumnya itu Sandi itu yang paling tinggi gitu. Tapi dia bersaing ketat dengan dengan Ridwan Kamil. Nah, barangkali mungkin dulu publik belum melihat Ridwan Kamil karena dalam artian tidak setinggi ini, barangkali mungkin karena faktor belum terafiliasi dengan partai politik itu, sehingga publik mungkin melihat Ridwan Kamil belum tentu dapat tiket dan sebagainya gitu. Tapi dengan adanya kendaraan politik yang lebih jelas gitu, paling tidak gitu, masa Golkar kan udah mulai solid juga gitu, melihat dia dan sebagainya gitu, sehingga suara dia relatif tinggi gitu. Ya selama ini mungkin Golkar para khalayak publik pendukung Golkar, simpatisan atau anggota kader melihat kok belum ada figur yang layak ini dari Golkar ya. Dan dengan munculnya Ridwan Kamil ini dia lihat wah ini mulai ada muncul figur itu, mungkin faktor itu betul. Ini untuk mendongkrak suara Golkar juga ya. Iya, betul. Jadi memang ketika Ridwan Kamil masuk dan kemudian mulai diperhitungkan dalam berbagai simulasi memang relatif tinggi beliau ini. Bahkan Ganjar pun gitu sangat tinggi kali ininya gitu, peluang kemenangannya. Ya kalau Ganjar berpasangan dengan Ridwan Kamil sapu bersih Jawa itu. Iya, sapu bersih Jawa gitu dan suara Prabowo dan suara Anies merosot. Ya, pilpresnya jadi tidak menarik. Iya. Kita melihat ini kita masuk ya, masih dalam konteks pencapresan ini. Populi juga ada membuat simulasi ya. Simulasi 4 tokoh calon presiden. Kalau kita lihat dari simulasi pertama, yaitu yang tertinggi itu Ganjar Pranowo, 32,2%, Prabowo Subianto 24,4%, Anies Baswedan 17,6%, Ridwan Kamil 15,6%, belum memutuskan 9,4% dan mereka menolak menjawab 0,8%, kecil ya. Nah, jadi itu simulasi pertama Ganjar yang leading. Kemudian kalau kita lihat simulasi kedua ini tidak ada nama Ganjar. Ketika nama Ganjar tidak ada, maka yang tertinggi itu adalah Prabowo Subianto 0,8%, Ridwan Kamil 28,1%, Anies Baswedan 21,9%. Seandainya Ganjar tidak maju dan Puan Maharani 5,1%. Ya, saya kira ini memang saya heran juga ini kenapa Populi tidak dalam simulasi kedua tidak memasukkan Pak Ganjar. Ya? Kenapa nggak Pak Anies atau Pak Prabowo yang tidak? Dalam beberapa hal karena memang ya paling nggak tingkat kepastian tiket Ganjar ini masih belum jelas ini. Jadi ini dengan ancang-ancang kalau seandainya memang Ganjar tidak masuk ke dalam pertarungan gitu. Nah, paling tidak petanya kira-kira seperti ini. Prabowo akan lebih dominan di sini dan suara Anies diambil oleh Ridwan Kamil gitu. Karena Ridwan relatif populer terutama di Jawa Barat tentu saja gitu dan juga di wilayah-wilayah kantong-kantongnya Anies, Sumatera dan sebagainya. Kemungkinan ini untuk mencapai bulan September kan penetapan ya. Iya, betul. Berarti kita masih ada berapa bulan lagi tuh? 7 bulan ya. 7 bulan lagi kita lihat bagaimana. Ini ada simulasi ketiga ya. Ini simulasi 3 tokoh calon presiden ya. Jadi kalau simulasi pertama itu Ganjar Pranowo 36,3%, kemudian Prabowo 28,8% dan Anies Baswedan 24,5. Tetap jadi simulasi 3 tokoh tetap Ganjar yang teratas ya. Betul. Dan Prabowo nomor 2, Anies yang nomor 3. Simulasi kedua
apa ini? Simulasi kedua, Ganjar tidak diikutkan. Maka ketika Ganjar tidak diikutkan sebagai capres, Prabowo Subianto itu mencapai 41,8%, Anies Baswedan 31,8%, Puan Maharani 8,6%. Nah, kalau kita lihat di sini kan suara Ganjar tidak jatuhnya ke Puan juga ya. Iya, betul. Kemana-mana nih larinya nih. Iya. Gitu kan? Ya kepada dua calon itu ya. Iya. Tapi lebih banyak ke suaranya Ganjar itu larinya ke Prabowo yang terbesar ya. Betul. Lalu simulasi ketiga, ini siapa yang tidak ikut di sini Mas? Tetap Ganjar dan Ganjar yang nggak ikut di sini. Ganjar nggak ikut, tetapi yang masuk itu adalah Ridwan Kamil. Ridwan Kamil. Iya. Ketika Ridwan Kamil dimasukkan, Prabowo Subianto 34,4%, Ridwan Kamil 27,6%, Anies Baswedan 23,7%. Jadi ini menarik sebenarnya ya. Jadi kalau kita lihat ini bagi partai-partai politik yang ingin mengusung siapa capresnya, ini bisa menjadi bisa referensinya. Referensinya ya untuk bisa menentukan calon-calon presiden. Ini kan memang harus berpikir keras ini. Pimpinan partai politik harus berpikir keras, tidak bisa sembarangan, jadi tidak bisa transaksional. Kalau transaksional kan nggak perlu ini. Tapi kalau kita bicara kita ingin mendapatkan calon yang pas dan berkualitas, ya ini pasti diperlukan. Nah ini bagaimana Mas kita melihat simulasi ini? Ini kan kita belum masuk kepada si cawapresnya. Iya, cawapresnya. Nah, kita baru masuk ke calon presidennya. Jadi secara umum dan ini relatif konsisten di berbagai survei juga gitu. Puan Maharani itu memiliki tingkat penolakan yang paling tinggi memang. Sehingga publik berpikir ya daripada Puan gitu, Prabowo dan Anies Baswedan jauh lebih baik. Kira-kira seperti itu gitu. Atau Ridwan Kamil. Iya, atau Ridwan Kamil. Nah, ketika Ridwan Kamil masuk gitu, maka Ridwan Kamil ini menjadi alternatif yang sangat-sangat diinginkan publik juga, karena ya dia tidak memiliki track record yang relatif tidak diinginkan oleh publik, dan kemudian kemampuan dia berkomunikasi di media sosial juga sangat bagus gitu. Jadi memang figur ditambah dengan memang ya suka tidak suka gitu apa yang menimpa beliau gitu ya di tahun kemarin gitu, itu juga memberikan efek positif juga memang. Iya, yang musibah itu ya, musibah anak itu. Putranya yang dan itu kan diliput media secara intensif seperti itu gitu. Tapi memang mungkin orang juga menilai lah, mudah-mudahan nilai dari kinerjanya. Betul, dan kinerja dia memang sangat bagus juga gitu. Ada banyak achievement yang dia bisa, dan kemampuan komunikasi dia dengan publik ya paling tidak di media sosial itu sangat bagus sekali. Cuman lompat-lompat partainya agak cepat juga ya. Kalau nggak salah kan waktu jadi wali kota itu Gerindra. Kemudian jadi gubernur ya ada Nasdem Nampaknya Nasdem di situ paling dominan. Lalu sekarang Nasdem mungkin berpikir nih kenapa lompat lagi ke Golkar kan gitu. Ya biasalah, namanya orang mencari posisi ya. Iya. Mungkin itu tadi simulasi kita yang tiga tokoh ya. Islam itu diturunkan oleh Allah untuk tujuan-tujuan supaya manusia ini tertib. Tidak mungkin Islam ini diturunkan supaya manusia membuat huru-hara. Makanya mari kita jaga kedamaian, kemanusiaan dan cinta di kalangan seluruh anak bangsa kita ini. Jangan lagi kita terpengaruh oleh berbagai kepentingan-kepentingan politik. Kita harus berpolitik atas nama Islam dan atas nama negara, atas demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.